Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kadar lemak, protein, vitamin, dan mineral. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. Lemak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati banyak mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak hewani ada juga yang berbentuk padat, yang biasanya berasal dari lemak hewan darat seperti lemak susu, lemak babi, dan lemak sapi. Lemak hewan laut seperti minyak ikan paus, minyak ikan cod, minyak ikan herring berbentuk cair. Proses pengujian kadar lemak dapat dilakukan dengan metode. Yang pertama ada metode ekstraksi Sochlet. Yang kedua ada metode Babcock, dan ketiga ada metode Gerber serta metode instrumental. Metode dielektrik merupakan metode kolorimetri. Dalam penentuan kadar lemak, bahan yang diuji harus cukup kering, karena jika sedikit saja basah, selain memperlambat proses ekstraksi, air dapat turun ke dalam labu dan akan mempengaruhi dalam perhitungan. Proses ekstraksi Sochlet, selain apabila pelarutnya yang digunakan sudah jernih, pelarut yang jernih menandakan bahwa lemak yang terdapat dalam Sochlet telah masuk semua ke dalam labu didih. Setelah diproses lemak yang diinginkan, maka metode pemanasan dapat digunakan untuk memisahkan antara pelarut dengan lemak. Hal ini dapat digunakan karena titik didih lemak yang lebih tinggi dari pelarut, sehingga berat lemak hasil ekstraksi dapat diukur. Alat dan bahan yang digunakan untuk analisis kadar lemak adalah timbangan digital dengan ketelitian 2 desimal, labu Sochlet, oven, desikator, botol timbang, oven, kertas pelarut, dan ether. Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien. Protein berperan lebih penting dalam pembentukan jaringan dibanding sebagai sumber energi. Keistimewaan lain dari protein yaitu strukturnya yang mengandung unsur N, di samping unsur C, H, O, N, dan S, yang juga dimiliki oleh karbohidrat dan lemak. Protein terlarut adalah suatu oligopeptida atau asam amino yang mudah diserap oleh sistem pencernaan, sedangkan protein total merupakan kandungan nitrogen pada sampel. Analisis protein dalam bahan pangan sering dilakukan dengan tujuan menerah jumlah kandungan protein dalam bahan pangan, menentukan tingkat kualitas protein dari segi gizi, juga untuk menelaah protein sebagai salah satu bahan kimia, misalnya biokimiawi, fisiologis, reologis, enzimatis, dan telah lain yang telah mendasar. Analisis protein dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan cara kualitatif dan secara kuantitatif. Analisis protein secara kualitatif yaitu terdiri dari Santop protein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitroprussida, dan reaksi Sakaguchi. Sedangkan analisis protein secara kuantitatif dapat dilakukan dengan cara metode Kreischalk, metode titrasi formol, metode Biuret, dan metode spektrometri UV. Dalam pengolahan bahan pangan dengan benar, alangkah baiknya mengetahui kadar vitamin, terutama vitamin C, dalam bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kadar vitamin C yang lebih mendalam untuk mengetahui kandungan vitamin C dalam pangan tersebut. Dalam menganalisis kadar vitamin C dalam bahan pangan dibutuhkan beberapa metode. Dan metode yang biasa digunakan dalam menganalisis kandungan vitamin C dalam bahan pangan biasanya menggunakan metode titrasi iodium dan metode spektrofotometri UV. Namun metode yang sering digunakan adalah metode iodium. Cara melakukan analisis dengan menggunakan secara reduksi iodium yaitu secara langsung, disebut iodimetri, di mana digunakan larutan iodium untuk mengoksidasi reduktor-reduktor yang dapat dioksidasi secara kuantitatif pada titik ekivalennya. Dan metode ini paling banyak digunakan karena murah dan sederhana, serta tidak memerlukan peralatan laboratorium yang canggih.
Titrasi ini memakai yodium sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan memakai amelium sebagai indikatornya. Pengabuan dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang terkandung dalam bahan. Penentuan kadar mineral bahan secara asli sangatlah sulit, sehingga perlu dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran atas garam mineral bahan tersebut. Pengabuan dapat menyebabkan hilangnya bahan-bahan organik dan anorganik, sehingga terjadi perubahan radikal organik dan segera terbentuk elemen logam dalam bentuk oksida atau bersenyawa dengan ion-ion negatif. Kandungan abu dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral dalam bahan pangan tersebut. Penentuan kandungan mineral dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan penentuan abu total dan penentuan individu komponen mineral serta menggunakan titrimetric spectrophotometer. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.